Herman Naiulu. Semua pihak harus bisa ciptakan pemilu 2024 damai di Malaka. Mantan penjabat Bupati Perdana Kabupaten Malaka Herman Naiulu mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malaka bersama menciptakan pemilu damai. Menurutnya persatuan menjadi modal penting bagi sebuah kabupaten untuk maju. Hal itu disampaikannya saat diberi kesempatan menyampaikan sambutan di acara deklarasi akbar di halaman rumah pemenangan bakal calon Bupati Malaka dan Wakil Bupati, Simon Nahak, Felix Bere Nahak, dengan tagline SN, FBN Selasa tanggal 27 Agustus tahun 2024. Lebih lanjut dikatakannya. Saya merasa turut bertanggung jawab juga walaupun sudah pensiun dari tugas dan tanggung jawab saya, tetapi merasa masih memiliki belakang sehingga Pak Simon masih ingin mengundang saya datang kemari untuk menyampaikan sepatah dua kata. Ibu Bapak yang saya hormati, pertama-tama patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan dengan kita harapkan supaya dalam pelaksanaan pemilu kada di Malaka aman dan tentram dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, supaya diketahui bahwa berdasarkan data yang ada termasuk Malaka ini rusuh di setiap kali dalam pelaksanaan pemilu, sehingga kami sebagai yang sudah tua-tua ini menginginkan supaya adik-adik, anak-anak, dan kita semua melakukan pemilu atau pemilihan bupati tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Apakah yang kita senang jika terjadi pemilihan bupati anak-anak berdarah-darah? Saya rasa kita cukup sampai waktu-waktu lalu, dan untuk ke sana mulai dari sekarang dan seterusnya kita inginkan supaya pemilu kada itu dapat dilaksanakan dengan baik dan semua kita merasa nyaman dalam melaksanakan pemilu. Karena ini pelaksanaan dari hak demokrasi, artinya ini tergantung kepada hati nurani setiap orang. Dia lebih senang Pak Simon dan Pak Felix, silakan, dan senang yang lain silakan, tetapi tidak ada unsur paksaan. Saya rasa ini titipan kami. Dan yang berikut, bahwa kita cukup sudah senang dengan adanya pelaksanaan tugas pemerintahan dari bupati ke bupati, dan terakhir masih Pak Simon. Pelaksanaan pembangunan sudah berjalan bagus dan kita patut menghargai. Di dalam pelaksanaan pembangunan ini bersama-sama dengan DPR, bersama-sama dengan rakyat, bersama-sama dengan desa dan seterusnya. Itu kita tidak boleh pungkiri karena itu merupakan mitra untuk kita membangun Malaka ini. Kalau kita membangun dengan hati, pasti Malaka akan maju. Selanjutnya ada titipan yang dulu waktu saya terima mandat dari sebagai penjabat dari Jakarta, ada satu titipan, yaitu kita harus membangun pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan itu kenapa harus dibangun? Dibangun supaya masyarakat itu kalau dia urusan sesuatu, dia datang ke lokasi itu dan urusannya selesai. Tidak berarti setelah urus di pintu dia datang lagi ke Kamanasa, dari Kamanasa dia urus lagi ke Kletek dan seterusnya karena terpencar-pencar. Tetapi Pak Simon sudah mulai melaksanakan peletakan batu pertama dan seterusnya untuk pusat pemerintahan itu akan segera dilaksanakan, sehingga kali berikut kalau memang Tuhan memberkati Pak Simon naik lagi, berarti akan selesai. Ya terserah kita, kalau percaya pada Pak itu, mari kita berikan dukungan supaya pusat pemerintahan itu dapat secara tersentra di tempat yang sudah sementara dibangun ini. Karena saya banyak dengar, Raksa Pak Urus sudah itu kehilangan.
nitih layo sebagai kelaitik ini kurus sekaman sebab itu kan memang sedih juga lah rontoloid mos dia tunggu be itu yang sangat disedihkan sehingga pemerintah pusat bilang bikin satu sentra atau tempatnya satu tempat. Tetapi pada waktu lalu sudah ada gambar dari kami supaya kantor bupati itu naik dari satu tingkat ke atas saja. Terus saya ditanya oleh orang pusat, kenapa Pak Bupati maunya mestinya di atas, mesti naik tingkat terus. Saya bilang supaya rakyat saya itu bisa belajar naik lift dan rakyat saya itu bisa lihat view-nya bagus, lihat ke atas karena dia ada di atas rumah sakit, lihat ke bawah itu sangat-sangat bagus sekali. Tetapi saya tidak mau memperpanjang kata lagi. Saya harapkan supaya kita laksanakan pemilu kada ini jalan dengan baik dan mari kita pilih yang terbaik di antara putra-putra daerah yang terbaik. Mereka tidak ada yang jelek-jelek karena mereka orang sekolah, orang mengerti dan pasti ingin membuat yang terbaik. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Demikian berita yang dapat kami sajikan. Sampai jumpa lagi.